Halo saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali di acara Ngopi yang saya pandu. Apa kabar semuanya? Saya selalu berharap Bapak Ibu saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah saudaraku, pada tayangan acara Ngopi hari Rabu yang lalu, saya membahas tentang mengapa kebanyakan orang enggan untuk ke gereja. Mungkin sebagian karena rasa takut tertular atau menularkan COVID-19. Memang virus ini adalah musuh tak terlihat yang harus terus kita waspadai dan berhati-hati. Akan tetapi saudara-saudara, apabila alasan orang enggan ke gereja hanya karena sudah terlalu nyaman mengikuti ibadah secara online di rumah, hal inilah yang harus kita sikapi dengan benar. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang betapa pentingnya beribadah di gereja bila saatnya tiba dan memiliki kaitannya juga dengan ibadah di rumah. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, fenomena ibadah secara online menjadi marak setelah semua orang dirumahkan atau diminta untuk diam di rumah atau stay at home. Ini terjadi hampir di seluruh dunia karena wabah COVID-19. Nah, ibadah secara online merupakan bentuk tanggung jawab gereja masa kini. Tentu dengan tujuan agar jemaat tetap bersekutu dan menerima firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Artinya agar kehidupan iman tetap terpelihara dan terjaga dengan baik. Nah, kini pertanyaannya, apakah itu bisa dibenarkan? Sangat bisa, saudara-saudara. Seperti yang sudah saya jelaskan pada hari Rabu yang lalu bahwa jemaat Kristen pertama, artinya jemaat Kristen mula-mula saat itu, memiliki tempat ibadah yang variatif. Di mana saja ya mereka beribadah di Bait Allah, mereka beribadah di sinagog, rumah ibadat orang Yahudi, dan juga dilakukan di rumah-rumah. Nah, tempat ibadah yang variatif ini menjadi bagian dari sejarah kehidupan orang percaya di sepanjang zaman, bukan hanya pada jemaat mula-mula. Nah, ada berbagai alasan mengapa orang Kristen beribadah tidak hanya di gereja atau dalam pengertian di gedung gereja. Yang pertama, saudara-saudara, belum adanya gedung gereja yang memadai sehingga ibadah dan persekutuan dilakukan di satu tempat. Entah yang disebut Bait Allah, entah disebut sinagog. Yang kedua, saudara-saudara, karena terjadinya penganiayaan kepada orang-orang Kristen, sehingga ibadah atau persekutuan atau berkumpul dalam skala besar diganti dengan skala kecil di rumah-rumah mereka dan dilakukan secara tersembunyi. Nah, yang terpenting bagi mereka adalah tetap bersekutu dengan orang percaya yang lain, tidak peduli berapa jumlahnya, bagaimana suasana ibadahnya, dimanapun tepatnya, asal kerinduan untuk bersekutu bisa terwujud. Nah, alasan ketiga, saudara-saudara, karena ya kondisi khusus, semisal terjadinya peperangan atau seperti sekarang wabah penyakit. Kita semua memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak melakukan pertemuan ibadah dalam skala yang besar demi mencegah terjadinya perluasan persebaran COVID-19. Malah menurut saya, kondisi saat ini menjadi pengingat untuk kita bahwa persekutuan ibadah di keluarga pun sebenarnya penting untuk kita lakukan. Jadi terjadinya ibadah di rumah tidak harus menunggu ketika terjadi sesuatu. Ibadah keluarga memberi banyak manfaat selain mengikatkan tali kasih sesama anggota keluarga. Juga menguatkan akar persatuan dan keutuhan keluarga. Malah saudara-saudara, melalui ibadah keluarga, pembinaan iman bisa diwujudkan. Dan keluarga bisa menjadi tempat paling pertama dan utama terjadinya
transformasi iman. Nah, menimbang ketiga hal tersebut, saudara-saudara, maka bukanlah hal yang tabu bahwa ibadah secara konvensional atau tatap muka di gedung gereja yang melibatkan banyak orang berskala besar digantikan untuk sementara waktu dengan ibadah berskala kecil. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita sudah memasuki fase adaptasi kebiasaan baru. Setelah 6 bulan kita banyak beraktivitas di rumah atau boleh dikatakan kita dirumahkan. Nah, fase adaptasi kebiasaan baru ini memungkinkan kita untuk melakukan segala aktivitas seperti biasa kembali. Termasuk diantaranya beribadah secara konvensional di gedung gereja. Nah, mungkinkah hal itu dilakukan? Sangat mungkin. Namun dengan catatan saudara-saudara, kita harus bisa hidup baru di era pandemi COVID-19 ini. Dengan kata lain, perilaku dan gaya hidup kita harus sudah berubah. Kita harus sudah hidup baru dengan tetap dengan menjaga, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, tujuannya agar persebaran COVID-19 tidak meluas dan kita tidak membuat klaster yang baru. Nah, berkaitan dengan itu, saudara-saudara, mungkin ada orang yang bertanya, kalau seandainya kebaktian di gereja dimulai kembali, mengapa kita harus beribadah di gereja? Sedangkan ibadah secara online masih bisa dilakukan. Apa pentingnya kita beribadah di gereja? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka kembali Kisah Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-46 saja. Kisah Rasul 2, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saya ulangi. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan kalimat yang kedua, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat ini memperlihatkan dua hal yang saling terkait. Hal yang pertama adalah mereka beribadah secara tekun dan sehati di bait Allah tiap-tiap hari. Dan yang kedua, mereka juga bersekutu di rumah-rumah secara bergiliran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, saudara-saudara, jemaat Kristen. Jemaat Kristen pertama, jemaat Kristen mula-mula tekun dan sehati beribadah di bait Allah. Nah, di sini bait Allah bagi mereka menjadi tempat untuk bersekutu dan beribadah. Karena bait Allah bisa menampung orang dalam jumlah yang cukup banyak atau dalam skala yang besar. Mereka beribadah tiap-tiap hari. Ini luar biasa, tiap-tiap hari. Apakah mereka tidak bekerja? Mereka tetap bekerja, saudara-saudara. Tetapi di dalam iman mereka, di dalam keyakinan mereka, ibadah dan bersekutu di bait Allah itu merupakan prioritas utama. Jadi kesibukan bekerja tidak dijadikan alasan oleh mereka untuk mengabaikan persekutuan dan ibadah di bait Allah. Itulah sebabnya mereka disebut tekun dan sehati di dalam beribadah. Memang saat itu yang namanya gedung gereja belum ada. Gedung yang ada yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk berkumpul dan beribadah dalam skala yang besar, ya mungkin hanya ada dua, bait Allah dan sinagog. Sinagog ini adalah rumah ibadat orang Yahudi. Nah, kedua tempat itu mereka manfaatkan dengan sangat baik.
Tidak hanya untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan, tetapi saat berkumpul mereka juga saling berbagi dan menopang satu sama lain. Nah, persekutuan itulah yang ternyata disukai semua orang. Nah, mengapa saudara-saudara? Ya, persekutuan seperti itu tidak hanya membangun kehidupan rohani, tetapi juga mengembangkan roh, spiritualitas kehidupan umat yang sebenarnya. Mereka tidak hanya mengurusi urusan vertikal dengan Tuhan, tidak hanya berkaitan dengan religiositas kita, tetapi berimbang dengan urusan horizontal dengan sesama. Karena itulah persekutuan seperti itu menjadi oase, memberikan kesejukan bagi mereka yang butuh hidup dekat dengan Tuhan dan sekaligus merindukan hubungan penuh kasih di antara sesama. Nah, seperti itulah saudara-saudara gambaran sebuah persekutuan dalam kurung di gereja yang sehat. Sehingga melalui persekutuan umat yang seperti itu, banyak orang yang ingin mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, Kisah Rasul 2 ayat 47, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Persekutuan yang baik, persekutuan yang benar, persekutuan yang indah bisa menjadi berkat. Nah, yang kedua saudara-saudara, selain persekutuan umat tadi, persekutuan di dalam keluarga pun sangat diperlukan. Kita bersekutu bersama keluarga bukan karena adanya COVID-19. Bukan karena adanya perang, bukan karena kondisi mendesak, tetapi karena penting untuk dilakukan. Mengapa? Sebab melalui persekutuan keluarga kita bisa menjalin hubungan kasih antar anggota keluarga dan juga sekaligus pembinaan iman kepada generasi penerus bisa dilakukan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, melalui penjelasan tadi kita menjadi sadar bahwa sebenarnya kita mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan persekutuan dan ibadah. Tidak hanya di keluarga, tidak hanya di rumah, tetapi juga di gedung gereja dalam pengertian kita berkumpul dalam skala kecil dan juga dalam skala yang besar. Nah, keduanya harus dilakukan secara seimbang. Kita harus ingat bahwa ada tanggung jawab iman yang harus kita wujudkan di gereja dan ada tanggung jawab iman yang perlu kita wujudkan di rumah. Keduanya mempunyai fungsinya masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang di rumah jauh lebih penting dari gereja atau yang di gereja lebih penting dari yang di rumah. Di gereja kita bersekutu dengan teman-teman seiman. Kita mendapatkan pengajaran, kita mengaktualisasi talenta kita melalui panggilan untuk melayani dan menolong sesama. Banyak hal bisa dilakukan. Dan kita di rumah bisa menerapkan firman Tuhan dari pengajaran di gereja melalui persekutuan kasih penuh dengan kekeluargaan dan menjadi teladan bagi generasi penerus. Karena itu saudara-saudara, ibadah online di rumah tidak akan lengkap bila tidak terjadi persekutuan di tengah umat percaya di gereja. Kita butuh bersekutu bersama anggota tubuh Kristus di tengah-tengah persekutuan di gereja. Itulah alasan mengapa kita perlu untuk beribadah dan bersekutu di gereja lagi bila tiba saat. Bersekutu dan beribadah di gereja merupakan panggilan dan tanggung jawab iman setiap orang Kristen. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 menyebutkan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Dengan begitu, saudara-saudara, bila tiba saatnya kita tidak sekedar melakukan ibadah di rumah, baik secara online maupun secara langsung bersama dengan anggota keluarga, kita juga perlu untuk bersekutu di gereja. Dan kita menyambutnya dengan antusias, penuh rasa syukur karena kita bisa bergereja kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami yakin dan percaya bahwa setelah krisis ini, maka kami akan menghadapi kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan hal yang baik. Dan kami yakin Tuhan bahwa apapun badai yang terjadi di dalam kehidupan pasti akan berlalu. Tetapi itu mau tidak mau mengajar kami, mendidik kami untuk memiliki kehidupan yang baru. Dan ketika kami memiliki suasana yang baru ini, kami boleh memaknai setiap aktivitas dengan rasa syukur. Dan secara khusus di dalam beribadah, kami bisa melakukannya bersama dengan anggota keluarga di rumah. Begitu juga kami tidak mengabaikan persekutuan di dalam skala besar di gereja, dan di gereja kami bisa melayani, mengaktualisasi segala talenta yang Tuhan berikan untuk melayani umat, untuk menyatakan kasih kami kepada sesama dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa untuk setiap gereja dimanapun mereka berada, yang tentu sedang melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya bagaimana menerapkan protokol kesehatan agar ketika gerejanya dibuka kembali untuk beribadah, ada berbagai tahap yang dilakukan sampai pada akhirnya kami menghadapi keadaan yang normal kembali, dan tentu setelah virus ini bisa ditangani dan semuanya boleh berjalan seperti sedia kala. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh bersama-sama mempelajari satu hal dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita melalui tayangan Ngopi kali ini. Sampai jumpa pada tayangan Ngopi selanjutnya. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.